Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mana tangan kalian? Oke, tangan kita ada berapa? Ada 2. Yuk, kita bergerak dulu tangan kita. 2 tanganku sehat selalu, bergerak sepanjang waktu, melempar bola, bermain kelereng, mendirikan rumah, masak-memasak, membelah kayu. Tapi sekarang saya mau berdoa, kulipat tangan, menyembah Tuhan. Kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak-anak, selamat pagi sayang. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Anak-anak pasti bahagia, gembira, dan penuh sukacita. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan nama-nama hari? Oh masih, kalau begitu kita nyanyi ya. Nama-nama hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar anak sekolah, agar lekas pintar nanti bisa naik kelas. Hore, pintar sekali anak-anakku yang manis. Berjumpa kembali dengan Bunda Asri di hari ini yang cerah. Anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau begitu, sudahkah kalian memakai baju seragam? Baik. Sekarang siapkan diri kalian baik-baik untuk belajar bersama. Nah, duduk yang rapi. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bunda Asri masih mengajak kalian untuk belajar tentang alam semesta. Iya, kali ini Bu Guru akan mengenalkan pada kalian semua tentang musim. Nah, musim itu apa ya sayang? Oke, cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu, itulah musim. Nah, anak-anak, bagaimana terbentuknya musim? Iya, terbentuknya musim itu dikarenakan bumi yang mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya. Nah, anak-anak, ada berapa musim ya di bumi kita ini? Ayo kita ikuti Bu Asri jalan-jalan ya. Ohayo gozaimasu. Wah, kita di mana ini ya sekarang? Sekarang Bu Asri ada di Jepang anak-anak. Kita menyaksikan musim semi yang ada di Jepang. Bagus sekali ya, banyak bunga-bunga yang bermekaran. Nah anak-anak, Bu Asri sekarang akan mengajak ke tempat yang lainnya. Bonjour. Nah anak-anak, sekarang kita berada di mana ini ya? Wah bagus sekali nih. Nah kita berada di Paris anak-anak, jauh sekali, tetapi tempatnya enak sekali. Ini sekarang di Paris sedang musim gugur. Makanya ini daun-daun pada rontok anak-anak, tetapi tetap cantik dan indah ya. Anak-anak senang ya? Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Annyeonghaseyo. Dingin sekali. Wah, banyak saljunya di sini. Anak-anak, Bu Asri sekarang sedang ada di Korea. Wah, kalau banyak saljunya begini, kira-kira musim apa ya sekarang? Pintar, sekarang musim dingin. Anak-anak, kita mau jalan-jalan lagi ke tempat lain yuk.
Ciao a tutti. Bu Asri sekarang sedang ada di Italia ini anak-anak. Udaranya cerah sekali, tetapi agak panas ini. Nah, ternyata sekarang sedang musim panas di Italia ini. Sekarang kita mau ikut jalan-jalan lagi yuk. Wah, sekarang Bu Asri sudah sampai ke Indonesia lagi nih. Nah, anak-anak, ternyata kalau di Indonesia hanya terdapat 2 musim saja. Musim apakah itu? Iya, musim kemarau dan musim penghujan. Mengapa di Indonesia hanya ada 2 musim? Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Anak-anak, sekarang kita kembali ke kelas yuk. Nah, anak-anak, sekarang ada berapa musim? Kalian masih ingat? Setelah tadi kita jalan-jalan, ada berapa ayo? Iya, ada 6 musim. Apa saja itu? Masih ingat? Oke, 1, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim semi, ada musim dingin, dan ada musim kemarau serta musim penghujan. Nah, itu ya anak-anak, kalian sudah tahu semuanya. Anak-anak, sekarang duduk yang manis ya. Bu Asri akan menjelaskan satu persatu tentang musim. Anak, mari kita simak penjelasan dari Bunda Asri tentang beberapa musim yang ada di bumi kita ini. Anak-anak, baru saja kita berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki musim semi, musim dingin, musim gugur, dan musim panas. Bunda Asri akan jelaskan satu persatu ya. Ayo perhatikan baik-baik. Anak-anak, musim semi itu apa ya? Oke. Musim semi merupakan salah satu dari 4 musim di daerah subtropis, yaitu peralihan dari musim dingin ke musim panas. Anak-anak, musim semi dapat dikatakan sebagai musim yang paling nyaman di sepanjang tahun. Karena apa? Ya, karena cuaca di musim ini sungguh menyenangkan. Oleh karena itu, banyak hewan-hewan dan tumbuhan yang berkembang biak di musim ini. Musim semi terjadi setelah musim dingin, di mana tumbuh-tumbuhan mekar. Karena itulah musim semi juga disebut musim bunga. Wah, indahnya! Musim semi membuat siang hari menjadi lebih lama daripada malam hari. Udara di musim semi biasanya terasa agak panas karena menjelang musim panas. Berbeda lagi dengan musim gugur, yang udaranya terasa agak dingin karena menjelang musim dingin. Nah, anak-anak, tahukah kalian di negara mana saja yang terdapat musim semi? Nah, musim semi ini ada di beberapa negara, antara lain di Jepang, di Korea, di Australia, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, contoh ya anak-anak, musim semi di Jepang. Bunga sakura yang cantik ini berwarna merah muda, biasanya mekar pada pertengahan bulan Maret hingga pertengahan bulan April. Nah, ada lagi nih, di Korea, bunga sakura yang mekar tidak kalah cantik anak-anak. Nah, yang di Korea ini, bunga mekar dimulai sejak akhir bulan Maret hingga awal bulan Mei. Kemudian di Australia, bunga magnolia namanya. Bunga ini mekar dimulai pada awal dan pertengahan April. Bunga magnolia dengan warna merah muda yang cantik, yang mirip dengan bunga sakura.
Nah, bagus sekali anak-anak. Coba lihat. Oke anak-anak, mari kita mengenal musim yang lain, yaitu musim dingin. Musim dingin ini biasanya terjadi di negara Eropa seperti Jerman, Italia, Inggris, dan juga di Asia seperti di Jepang, Korea, dan Cina. Musim dingin atau sering disebut musim salju. Wah, musim salju? Salju itu seperti apa ya anak-anak? Salju itu merupakan pengendapan yang padat dalam bentuk kristal es. Setelah kristal es terbentuk, ia menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya. Kemudian tumbuh menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Anak-anak, musim dingin atau musim salju ialah saat yang paling dingin di bumi. Di belahan bumi bagian utara, musim dingin dimulai sekitar bulan Desember hingga bulan Maret. Sementara di belahan bumi selatan, musim dingin dimulai bulan Juni hingga bulan September. Anak-anakku terkasih, musim dingin ditandai dengan udara yang terasa sangat dingin karena banyak salju yang turun. Kemudian ditandai juga dengan adanya hewan-hewan yang melakukan aktivitasnya di sarang. Jadi hewan-hewan itu tidak mau keluar anak-anak dari sarangnya karena udara yang sangat dingin tadi. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah lebih mengerti ya. Oke, sekarang kita akan mengenal musim yang lain, yaitu musim gugur. Musim gugur merupakan peralihan antara musim panas ke musim dingin, sama seperti musim semi dan musim panas. Musim ini hanya terjadi di negara-negara subtropis di belahan bumi utara. Musim gugur dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan November. Sedangkan pada belahan bumi selatan dimulai bulan Maret dan berakhir pada bulan Mei. Di musim ini banyak tumbuhan yang berguguran daunnya. Beberapa macam binatang seperti tupai bahkan mencari cadangan makanan untuk persiapan di musim dingin. Kemudian ada tanda-tanda apa ya yang dapat kita ketahui di musim gugur ini? Iya anak-anak, di musim gugur ini tentunya daun-daun banyak sekali yang berguguran. Siang hari lebih pendek daripada malam hari. Nah, di musim gugur ini juga ditandai dengan pohon yang menjadi berwarna. Nah, saat musim gugur, sinar matahari bersinar lebih sedikit. Hal itu menyebabkan daun-daun pada pohon menjadi berubah. Perubahan ini membuat warna daun menjadi lebih berwarna. Ada yang berubah menjadi warna kuning, oranye, merah, dan coklat. Wah, bagus ya anak-anak. Anak-anak, pada musim gugur ini juga bisa disebut dengan musim panen. Mengapa demikian? Saat musim panas,
petani akan menanam benih di ladang mereka. Benih ini akan berbuah dan siap dipanen di musim gugur. Jadi, musim gugur adalah musim panen. Kemudian, selain bisa disebut dengan musim panen, ada lagi loh anak-anak. Musim gugur itu burung-burung menabung. Wah, burung bisa menabung. Lalu apa yang ditabung ya? Apakah uang seperti kita kalau menabung? Bukan anak-anak. Kalau burung itu menabungnya bukan uang, tetapi mereka menabung makanan. Nah, di saat musim gugur, tiba-tiba burung-burung akan mulai menabung makanan di dalam sarangnya. Oh iya, sarang mereka biasanya mulai pindah ke dalam pohon. Burung harus menabung makanan di musim gugur. Kalau tidak, mereka akan kelaparan di saat musim dingin tiba. Wah, ternyata burung-burung itu juga pintar ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah kita akan mengenal musim panas. Musim panas merupakan salah satu musim di negara berhawa sedang. Nah, di musim panas bisa terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Di belahan bumi utara, musim panas dimulai pada bulan Juni hingga bulan September. Sementara di belahan bumi selatan, musim panas dimulai sekitar bulan Desember sampai dengan bulan Maret. Di beberapa negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Di musim ini, kegiatan yang paling seru adalah berenang. Nah, anak-anak suka kan berenang? Iya, pada musim ini, orang-orang biasa pergi ke pantai untuk berjemur. Selain itu, pada musim panas, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan sedang mengalami masa pertumbuhan. Nah, anak-anak, apa saja ya yang dapat ditemui ketika musim panas? Ya, tentu saja banyak pepohonan yang menjadi kering. Kemudian udara menjadi tercemar. Serta air itu banyak yang keruh anak-anak. Dan tentu saja susah sekali untuk mendapatkan air yang bersih. Nah, itu anak-anak yang terjadi pada musim panas. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru tentang musim. Semoga anak-anak bisa jelas ya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, selain musim-musim yang tadi, ternyata ada lagi anak-anak lain lagi, yaitu musim pancaroba. Apa itu musim pancaroba? Nah, musim pancaroba itu bergantian musim dari musim penghujan menuju musim panas. Nah, anak-anak, di dalam pergantian ini cuaca itu berubah. Nah, tidak menentu. Kadang-kadang hujan turun lebat tiba-tiba, kemudian ada angin yang kencang lebih dari biasanya. Kemudian anak-anak muncul banyak penyakit. Apa itu? Biasanya ada penyakit flu, ada penyakit demam berdarah, ada tipes, dan juga ada diare. Nah, anak-anak, supaya kita tetap sehat, kita harus bisa menjaga tubuh kita. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu minum vitamin C. Kemudian kita makan makanan yang sehat ya, makan buah, makan sayur-sayuran, kemudian tidur yang cukup. Kemudian selain itu, anak-anak
Kalau terkena air hujan, kalian harus mandi menggunakan air hangat. Supaya apa? Supaya kumannya mati sehingga kita tidak terkena kuman yang berbahaya. Kemudian selain itu, anak-anak minum minuman yang hangat ya, seperti air teh yang hangat, air jahe, dan juga bisa minum susu coklat. Nah, anak-anak selain itu kita juga berolahraga ya. Tetap sehat, olahraga bersama ayah, bersama ibu, bersama adik, bersama keluarga. Anak-anak, kemudian olahraga itu bisa dilakukan setiap pagi. Nah, itu anak-anak yang kalian sudah ketahui tentang musim pancaroba. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu banyak tentang berbagai musim yang ada di bumi ini, termasuk di Indonesia. Anak-anak, penjelasan dari Bu Guru tentang musim cukup sampai di sini. Sekarang, anak-anak akan menerima tugas dari Bu Guru. Tugasnya apa? Mari kita lakukan tugas ini. Anak-anak, mari kita mulai membuat tugas ya. Kita akan membuat tugas belajar menggambar pohon ketika musim kemarau dan pohon di musim penghujan. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Bu Guru menyiapkan kertas. Ini kita bagi dua ya anak-anak. Kita akan menggambar dua pohon. Caranya seperti ini. Nah, bentuknya seperti jari. Kemudian satu lagi ya. Tentu saja pohon di musim kemarau, daunnya bagaimana anak-anak? Daunnya banyak berjatuhan karena kering. Ada yang jatuh di tanah. Nah, kemudian pada gambar pohon yang satu di musim penghujan, tentu saja berbeda dengan di musim kemarau. Anak-anak, kalian boleh menambahkan gambar yang lain ya. Bisa diberi matahari. Kemudian ada awan. Kemudian anak-anak tinggal mewarnai. Bu Guru punya contohnya. Seperti ini yang sudah jadi. Anak-anak kalian boleh mewarnai dengan bagus, kemudian boleh menambahkan gambar apa saja. Dan jangan lupa anak-anak, untuk kelas kakak boleh ditulis dengan kata kemarau dan kata hujan. Kemudian jangan lupa juga untuk menuliskan nama kalian masing-masing. Contoh Asri, ya. Seperti itu anak-anak. Bisa ya sayang? Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Anak-anak, belajar bersama Bunda Asri cukup sampai di sini. Jangan lupa kalian nanti kirimkan foto proses dan hasilnya, kemudian dikirimkan
ke ibu guru kalian masing-masing. Jangan lupa ya anak-anak, belajar dengan Bu Guru sudah sampai di sini, tetapi sebelum kita berpisah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangannya dilipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami terima. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.